Nah, kita lanjut hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, masih bab 29 silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk. Allah menciptakan semua makhluknya. Falamma faraga minhu qamatir rahim. Ketika Allah menciptakan makhluknya semuanya, kemudian ada yang curhat, bukan curhatnya, mengeluh. Siapa yang mengeluh dari makhluknya ini? Qamatir rahim. Rahim ini ngadu lah begitu, ngadu. Kayak apa rahim? Pernah lihat rahim? Ya, yang penting rahim ngadu lah. Yang penting rahim ini ngadu setelah Allah ciptakan. Apa kata rahim ketika mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah diciptakan? Faqala mah qalat hadha maqamu aidi bika minal qati'ah. Dia mengatakan, rahim ini mengatakan, ya, ya Allah. Rahim ini mengatakan, ya Allah, ya, kepada Allah apa? Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Maknanya dia, ya, berlindung, meminta perlindungan dari orang-orang manusia yang memutus hubungan. Rahim ini mengadukan kepada Allah, berlindung agar apa? Agar, ya, terlindungi dari manusia-manusia yang memutus silaturahim. Kemudian qala ala tardaina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Kemudian Allah pun apa? Memberikan hiburan, memberikan jawaban dengan menghibur rahim. Apa itu? Maukah engkau, ridhokah engkau wahai rahim, yang manusia yang seorang menyambung silaturahim, menyambung rahimnya, menyambung kerabatnya, saudaranya, keluarganya, maka aku akan sambung. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan putus yang memutusmu wahai rahim. Qalat bala ya Rabbi, tentu wahai Allah, tentu aku mau ya Allah. Qala fadzalika laki, maka inilah ketetapan untukmu. Maka inilah ketetapan untukmu. Apa ketetapannya? Setelah rahim ini, ya, mengeluhkan tentang manusia-manusia yang banyak memutus silaturahim, kemudian Allah katakan, ya, aku akan menyambung manusia yang menyambung silaturahim, dan aku akan memutus orang yang memutus silaturahim. Setelah itu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau pun mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian Quran surat Muhammad ayat yang ke-22. Apa bunyinya? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wala wa tuqatti'u arhamakum. Bacalah oleh kalian Quran surat Muhammad ayat yang ke-22, yaitu, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, ya, akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim. Quran surat Muhammad ayat yang ke-22. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang ke-50 ini tentang silaturahim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya
Allah menyambung silaturahim orang yang menyambung silaturahim. Allah akan menyambung seorang yang menyambung silaturahim. Dan Allah juga akan memutus orang yang memutus silaturahim. Apa maknanya Allah menyambung dan Allah memutus? Maka orang yang menyambung silaturahim akan Allah berikan banyak dari rahmatnya. Allah akan berikan baginya di dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat nanti dengan keberkahan-keberkahan. Itu makna Allah menyambung. Mungkin Allah mudahkan rezekinya, ya, dengan sebab apa? Silaturahimnya terjaga, berbuat baiknya terjaga kepada kerabat, keluarga, saudara. Allah mudahkan rizkinya. Usahanya gampang, lancar. Ya bukan berarti kalau ada orang yang jualannya, usahanya susah, terus ceritakan jenengan ngomong, jenengan kayaknya memutus silaturahim nih. Ya tidak harus begitu. Ya, tetapi ya dalam hadis ini mengabarkan bahwasanya Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahim. Maknanya apa? Allah akan memberikan keberkahan dan karunia kepada orang yang yang menyambung silaturahim. Atau mungkin dimudahkan urusannya. Urusannya dipermudah, masalahnya dimudahkan memecahkan masalah. Ataupun juga diberikan kemudahan di dalam masalah-masalah yang besar. Itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga Allah panjangkan umurnya juga bisa. Nanti ada hadisnya khusus tentang keutamaan silaturahim. Allah panjangkan umurnya, ya, jarang sakit, ya, diberikan kesehatan. Mungkin karena orang ini rajin silaturahim. Orang ini berbuat baik kepada saudaranya, sikapnya baik kepada kerabatnya, sehingga Allah menyambung dengan memberikan rahmatnya. Dan sebaliknya, wa aqta aman qata'aki, dan aku akan memutus orang yang memutus silaturahim. Apa maknanya? Sebaliknya, usahanya susah banget. Sudah usahanya susah, utangnya banyak, masalahnya numpuk, utangnya juga banyak. Wah, udah. Usahanya susah, ya, masalahnya banyak, utangnya numpuk. Wah, udah. Itu mungkin aja gara-garanya Pak, ya, sikapnya yang buruk kepada keluarga, kepada kerabat, kepada saudara, mungkin aja. Maka setiap kita ya jangan langsung nuduhnya tetangga, jangan. Wah, itu kayaknya hidupnya susah, tetangga saya mungkin. Ya jangan langsung nuduh tetangga, minimal kita sendirilah. Minimal kita muhasabah diri, introspeksi diri untuk kita. Apakah kita selama ini sudah berbuat baik belum kepada keluarga? Ya, dan kesusahan yang dialami, ya, dialami seseorang, baik susah ekonominya, susah macam-macamnya, ya, mungkin aja karena ini sebabnya, maka introspeksi diri, kemudian diperbaiki. Kenapa? Karena hadis ini menyebutkan, ya, an asilaman wasolaki, aku akan sambung orang yang menyambung silaturahim, dan aku akan putus orang yang memutus silaturahim. Kalau yang memutus cuman apa? Memutus cuman apa, misalnya memutus kerja, gampang, bisa cari kerja yang lain. Ya. Kalau yang memutus itu apa? Ya, memutus teman, masih banyak teman. Kalau yang memutus mertua, ya cari mertua lagi. Ya. Tapi kalau yang memutus Allah, bayangkan, ya, Allah akan putus, ya, rahmatnya Allah akan berikan kesusahan. Naudzubillah tuh. Ya. Maka kita itu introspeksi diri, barangkali kita hidup selama ini kesusahan, usahanya susah, rizkinya seret, apalagi sakit-sakitan, ya, kemudian apa, masalahnya banyak, utangnya juga nggak lunas-lunas. Coba dulu introspeksi diri. Nah, kemudian faedah yang lain,
faedah yang lain dalam hadis yang ke-50 ini, yaitu keutamaan menyambung silaturahim. Keutamaan menyambung silaturahim. Keutamanya banyak. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, untuk berbuat baik kepada kerabat. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan. Tapi tetap aja masih banyak orang yang apa? Yang memutus silaturahim. Masih banyak orang yang, ya, ribut gara-gara warisan. Ya, ribut sampai akhirnya nggak tegur sapa, sudah kayak bukan saudara, ya, gara-gara warisan. Yang ini pengennya lebih banyak dari yang lain juga nggak mau terima karena merasa sudah yang ngurus orang tua, yang itu juga mintanya lebih banyak karena merasa dia yang paling besar, macam-macam ribut dalam, ya, keluarga. Sampai ada yang akhirnya apa? Sampai akhirnya putus sudah sama sekali. Ya, jangan. Ya. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita agar, ya, agar kita berusaha untuk apa? Ya, untuk menyambung silaturahim. Walaupun mungkin ada orang yang memutus, ya jangan kita ikutin. Dan hadis ini mengingatkan kemarin tentang hadis keutamaan silaturahim. Hadis ini silaturahim lagi. Kenapa sering diulang-ulang? Karena memang kita yang sering mendengar, kita yang sering disampaikan, seringkali kadang-kadang juga lupa. Ya. Dan masih banyak juga kadang-kadang kita sudah diingatkan bolak-balik, sudah disampaikan di pengajian, ya, di buku yang didengar ataupun yang dibaca tentang keutamaan silaturahim, tapi tetap aja ada orang yang ribut, orang yang memutus silaturahim, ya, walaupun sering diingatkan. Maka, ya, kita mengambil pelajaran di sini agar apa? Agar kita menjaga. Kemudian faidah yang ketiganya, dan ini faidah yang terakhir dalam hadis yang ke-50, menyampaikan ilmu hendaklah didasari dengan dalil. Menyampaikan ilmu hendaklah didasari dengan dalil. Dari mana kita mengambil ini? Sahabat Abu Hurairah. Hadisnya ini dari Abu Hurairah, kemudian beliau pun menyampaikan untuk membaca surat Muhammad ayat yang ke-22. Apa itu? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim? Memutus silaturahim. Maknanya apa? Ilmu yang disampaikan harus didasari dengan bukti, didasari dengan dalil. Karena kadang-kadang ada hari ini orang yang alergi dengan dalil. Kalau alergi gatal masih mending. Makan apa itu? Makan daging gatal. Wah, saya alergi. Alergi apa, Bu? Alergi telur. Nih saya gara-gara makan telur nih, begini alergi. Masih mending. Yang parah orang yang alergi dengan dalil, menghina dalil, seakan-akan gak senang dengan orang yang menyampaikan ilmu dengan dalil, dengan qala ta'ala, qala rasul. Ya. Dikit-dikit dalil katanya. Ya. Kalau kita yang sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang da'i, seorang mubalik, seorang ustadz menyampaikan ilmu tidak didasari dengan dalil, mau dengan apa kita dasari? Karena agama kita itu pondasinya adalah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Maka hati-hati ketika berbicara menghina seorang da'i yang menyampaikan ilmu dengan dasar dalil Al-Quran dan Sunnah kemudian dihina, hati-hati.
Ini adalah sifat orang-orang munafik yang mereka dahulu menghina Rasul, yang mereka dulu menghina para sahabat, yang mereka menghina Al-Quran, yang mereka dulu menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagai dai, sampaikan ilmu, sampaikan hujahnya, sampaikan dalilnya. Ya. Loh, tapi kan namanya pengajian ilmu harusnya ya yang lucu-lucu begitu. Ya kalau mau lucu sono panggil pelawak. Ya, udah dari awal sampai akhir ketawa mulu, sampai selesai ketawa, sampai tidur aja ketawa. Ya. Agama ini bukan apa? Bukan seperti itu. Didasari dengan ilmu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Surat apa? Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus. Katakan ya Muhammad, ini jalanku yang lurus. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalan para nabi? Ad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ala basiratin, di atas pondasi basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi. Berdakwah dengan dalil. Allah sebutkan demikian. Sampaikan ya Muhammad, ini adalah jalanku mengajak manusia untuk beribadah di atas dalil, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Kenapa hari ini ketika seorang alergi terhadap seorang yang menyampaikan ilmu dengan dalil, apakah ada di hatinya itu sifat kemunafikan? Bahkan membenci orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Bahkan seringkali seorang tertipu karena dengan mungkin cara berbicaranya yang retorikanya yang bagus, kemudian bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang senang, terpukau, hati-hati. Tetapi jauh dari ilmu, tetapi jauh dari dalil. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan waktu masih hidup, sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud, bahkan disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad nanti ada. Beliau mengatakan begini, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Kalian sekarang hidup pada zaman yang banyak orang alimnya. Katsirun fuqaha'uhu, banyak orang fakihnya, banyak orang yang berilmunya, dan sedikit tukang ceramah. Ini katanya beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, wasayati mim ba'dikum zamanun, dan akan datang setelah kalian nanti, dan akan datang zaman setelah kalian yang dimaksud para sahabat. Dan akan datang suatu hari nanti, zamanun qalilun fuqaha'uhu, waktu di mana sangat jarang, sedikit orang alimnya. Kalau penampilannya banyak, penampilannya doang, tetapi sedikit orang yang berilmu. Wa qalilun khutaba'uhu, dan wa katsirun khutaba'uhu, dan kebanyakan tukang ceramah. Ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud, disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ngomongnya dulu 14 abad yang lalu. Kalian sekarang hidup masih banyak para ulamanya, masih banyak orang yang paham agama. Suatu saat nanti akan datang waktu di mana ulamanya sudah sangat jarang. Tetapi yang banyak tukang-tukang ceramah yang tidak didasari dengan ilmu, hanya berlandaskan pinter retorika,
tidak mengetahui dasar ilmu dengan dia mengajarkan kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari keburukan-keburukan yang menjadikan kerugian baik di dunia ataupun di hari kiamat nanti. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu pembahasan hadis yang ke-49 dan 50. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan hadis yang ke-51, masih bab tentang silaturahim. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.